Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Rancangan Profil Komunikator Pendidikan Luar Sekolah. Materi yang pertama akan disampaikan oleh Karina Anggraini Purba. Materi kedua oleh Nabila Az-Zahra. Materi 3 oleh Vilka Aditya. A. Pengertian dan fungsi komunikator pada praktik PLS. Komunikator adalah pihak yang bertindak sebagai pengirim pesan kepada komunikan atau penerima pesan dalam sebuah proses komunikasi. Dengan kata lain, komunikator merupakan seseorang atau sekelompok orang yang berinisiatif untuk menjadi sumber dalam sebuah hubungan. Seorang komunikator tidak hanya berperan dalam menyampaikan pesan kepada penerima, tetapi juga memberikan respon dan tanggapan, serta menjawab pertanyaan dan masukan yang disampaikan oleh penerima dan publik yang terkena dampak dari proses komunikasi yang berlangsung, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi komunikator dalam praktik PLS antara lain sebagai berikut. 1. Fungsi informasi. Dengan melalui komunikasi, maka apa yang ingin disampaikan oleh pihak berkepentingan dengan kliennya dapat tersalurkan seperti kelompok bisnis dengan rekan bisnisnya atau antar komponen yang ada di sekolah seperti guru dengan siswa, baik itu dilakukan dalam bentuk lisan ataupun tertulis terkait menyampaikan ide dan gagasannya. 2. Fungsi komando atau perintah. Fungsi komando akan perintah tentunya berkaitan dengan kekuasaan, di mana kekuasaan seseorang adalah hak untuk memberi perintah kepada bawahan, di mana para bawahan tunduk dan taat dan disiplin dalam menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. 3. Fungsi mempengaruhi dan penyaluran. Dalam fungsi pengaruh berarti memasukkan unsur-unsur yang memungkinkan daripada atasan, baik bersifat motivasi maupun bimbingan, sehingga bawahan merasa berkewajiban terus menjalankan pekerjaan atau tugas yang harus dilaksanakannya. 4. Fungsi integrasi. Pada fungsi integrasi, bahwa organisasi sebagai suatu sistem harus berintegrasi dalam suatu total kesatuan yang saling berkaitan dan semua urusan satu sama lain tak dapat dipisahkan. Oleh karena itu, orang-orang berada dalam suatu organisasi atau kelompok merupakan suatu kesatuan sistem di mana seseorang itu akan saling berhubungan dan saling memberikan pengaruh kepada satu sama lain dalam rangka terciptanya suatu proses komunikasi untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan. 5. Komunikasi dalam pelajaran. Dalam melaksanakan suatu program pendidikan, aktivitas menyebarkan, menyampaikan gagasan, dan maksud-maksud kepada siswa sangatlah penting. Proses komunikasi dalam menyampaikan suatu tujuan lebih daripada sekedar menyalurkan pikiran-pikiran. Peran komunikator. Yang pertama, memberikan pengetahuan tentang tujuan belajar. Pada permulaan pembelajaran, warga belajar perlu diberi tahu tentang pengetahuan yang akan diperolehnya atau keterampilan yang akan dipelajarinya. Kedua, motivasi warga belajar. Salah satu peran umum dari media komunikasi adalah memotivasi warga belajar. Tanpa motivasi, sangat mungkin pembelajaran tidak menghasilkan belajar. Usaha untuk motivasi seringkali dilakukan dengan menggambarkan sejelas mungkin keadaan di masa depan. Yang ketiga, menyajikan informasi. Dalam sistem pembelajaran yang besar terdiri dari beberapa kelompok kurikulum yang sama, seperti film dan televisi yang dapat digunakan untuk menyajikan informasi komunikator. Jadi, komunikator bebas mempersiapkan dan menyajikan pelajaran. Ia dapat menggunakan energinya kepada fungsi-fungsi lain, seperti merencanakan kegiatan yang mendiagnosa masalah dan memberi konseling secara individual. C.
Cara merancang profil komunikasi persuasi dalam praktik PLS. 1. Belajar untuk bertanya. Semua percakapan yang baik dimulai dengan sebuah pertanyaan. Berikan beberapa pertanyaan kepada lawan bicara Anda untuk membangun hubungan yang lebih baik lewat komunikasi. 2. Mulai dengan kejujuran. Orang yang berkarisma cenderung terbuka dan sangat jujur dengan lawan bicara mereka. Kejujuran yang disampaikan ternyata menarik lebih banyak orang. 3. Tunjukkan kerentanan kamu. Menunjukkan kerentanan kepada orang lain membuat kamu terlihat lebih didekati dan bisa berhubungan dengan orang lain. 4. Buatlah orang lain merasa istimewa. Semua orang pasti senang berada di dekat orang-orang yang bisa membuat mereka merasa istimewa. Mulailah meningkatkan kecerdasan emosional agar bisa membuat orang lain merasa lebih penting saat berhubungan dengan kamu. 5. Sikap dalam berkomunikasi. Untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi, ada beberapa sikap yang harus kamu pelajari supaya lebih membuat audiens merasa lebih mengerti terhadap pesan apa yang kamu sampaikan. Ramah. Tunjukkan sikap dan ekspresi ramah. Memberikan senyuman kepada lawan bicara merupakan salah satu cara ampuh untuk membuat lawan bicara betah mendengarkan pesan apa yang kamu sampaikan. B. Yakin. Sikap yakin merupakan salah satu hal penting jika ingin meningkatkan kemampuan berkomunikasi. C. Empati. Perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang paling wajar dalam sebuah presentasi. Namun terkadang orang cenderung tidak bisa menerima perbedaan pendapat tersebut. Menjadi pembicara yang baik adalah ketika kamu bisa menerima perbedaan pendapat tersebut ketika berada dalam sebuah diskusi.